Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya doakan yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terlilit hutang segera bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, entah Allah datangkan rezeki dari mana. Terus yang belum memiliki keturunan segera mendapatkan keturunan agar menjadi keluarganya ramai oleh suara anak-anak. Terus yang sedang dalam kebangkrutan segera bangkit ya Allah, bangkitkanlah orang-orang yang sedang terpuruk dalam mencari rezekinya ya Allah. Dan yang sedang tertimpa musibah, bersabarlah karena di balik musibah pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya doakan semuanya sukses, semuanya berbahagia dan semuanya sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Dengan kun fayakunmu kabulkanlah doa-doa diriku. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, terkadang banyak sekali orang-orang tuh yang kesini tuh semua tuh rata-rata orang susah, semua tuh rata-rata orang yang punya masalah itu ke tempat saya. Terkadang saya juga gini, ya Allah, kalau memang saya hanya berdoa begini teman, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan untuk menolong, maka bukalah pintu langit selebar-lebarnya, seluas-luasnya, agar doa-doa mereka yang dititipkan kepada saya ini bisa engkau kabulkan dan bisa engkau dengarkan. Begitu doa saya setiap malam, setiap saya habis sholat dan ngaji, teman-teman. Oh ya, di sini saya juga mau bilang teman-teman, mohon maaf, saya sekali lagi tidak terima tamu di hari Minggu, dan saya tidak terima tamu malam hari. Mohon maaf banget. Saya mohon maaf kalau malam dan hari Minggu jangan datang ke rumah saya ya, karena saya hari Minggu khusus untuk anak saya. Begitu nggih teman-teman, mohon maaf nggih. Jadi kali ini saya akan menceritakan satu kejadian yang saya alami kebersamaan dengan Mbah Kidir. Itu kan banyak sekali kejadian yang saya alami teman-teman. Sampai kita itu saya tuh digini sama Mbah Kidir. Saya kalau sama Mbah Kidir ini selalu ibaratnya tuh tukar kawruh, karena guru saya tuh guru soal agama ini adalah Mbah Kidir teman-teman, yang ngajari saya ngaji, yang ngajari tentang saya arti dari setiap ayat Al-Quran itu Mbah Kidir. Makanya saya bersyukur banget bisa bertemu dengan beliau. Jadi ada satu kejadian di mana Mbah Kidir ini ayal-ayalan sama saya tentang bagaimana cara Allah itu agar mengabulkan segala doa kita gitu loh teman-teman. Ini kejadian itu terjadi waktu saya di perjalanan antara Candi Cetro mau ke Gunung Wilis tuh. Saya kan Gunung Wilis itu ada di sekitar Ponorogo. Jadi ke sana lagi Gunung Wilis tuh teman-teman. Nah, jadi saya itu berjalan tuh loh teman-teman malam. Terus sepanjang perjalanan ini Mbak Kidir itu tanya sama saya, "Ora, aku tak tanya sama kamu." Saya pakai bahasa Indonesia. Tanya apa, Bang? Kamu tuh laku ngedan tuh jadi perjalanan dilakukan menyusuri jalan tuh. Laku ngedannya apa yang kamu cari tuh? Saya tuh pengen mencintai Allah, Bang. Bang itu ketawa ngekek teman-teman, ketawa, dia mentertawakan saya. Apa? Kamu tuh manusia pengen mencintai Allah gitu. Tanya lamun gitu, nggak mungkin gitu. Lah kok nggak mungkin, Bang? Ya kan kita mencintai Allah. Lah terus cara mencintai Allah gimana? Katanya gitu. Ya gini, kita lakukan apa yang diperintahkan, apa yang dijauhi larangannya Allah, Bang. Kamu tahu nggak yang diperintahkan Allah itu apa? Ya menurut ajarannya Rasulullah, Bang.
Lah wong kamu tuh loh, sing diperintahke Gusti Allah aja ndak tahu kok pengen mencintai Allah. Itu ndak mungkin. Manusia itu kalau bilang saya tuh mencintai Allah itu mengapusi, ndak ada katanya gitu. Ada mbah, itu para wali itu mencintai Allah mbah, kata bilang gitu. Saya kan ngayal gitu. Salah itu bukannya mencintai, tapi wali itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah gitu. Ya enggak lah mbah, saya bilang itu. Bagaimana Allah mencintai manusia, kan saya bilang gitu kan teman-teman. Ya karena perbuatannya kata gitu. Ya makanya itu artinya kita mencintai Allah mbah. Ora kata enggak, kamu tuh enggak, manusia itu tidak mungkin mencintai Allah, tapi biarkanlah Allah yang mencintai kamu kan. Maksudnya mbah, saya berpikir teman-teman, ketika Allah mencintai seseorang, ketika Allah mencintai manusia, maka walaupun dia sebangsat apapun, Allah akan mengabulkan semua doanya, kayak gitu mbak. Ya enggak lah mbak, orang jahat kan pasti masuk neraka katanya. Saya bilang siapa? Emang sudah ada orang yang pernah ke neraka terus kembali lagi ke dunia, katanya gitu, kata mbak gitu. Ya enggak ada mbak, orang mati masa balik lagi ke dunia, saya bilang gitu. Terus mbak gitu tuh gini ke pas saya, pergi pancene ngeyel gitu. Ya saya nggak ngeyel mbak, cuman saya pengen tahu, saya bilang gitu kan teman-teman. Terus akhirnya Mbah Khidir ini bicara gini, seseorang itu tidak akan mungkin bisa mencintai Allah. Yang ada itu manusia yang dicintai oleh Allah seperti waliullah, kayak para wali, kayak Gus Dur, itu dia dicintai oleh Allah. Hah? Emang Gus Dur dicintai Allah mbah? Iya, seseorang yang dicintai Allah itu pasti punya karomah katanya. Oh, jadi seseorang yang selalu dicintai Allah itu akan dimudahkan jalannya. Nah terus gimana mbah cara dicintai Allah? Kan saya bilang gitu ya teman-teman. Cara nih, kamu pengen dicintai Allah? Iya mbah. Sepenting kamu tuh berbuat baik, jangan menyusahkan orang, jangan mencelakai orang, dan jangan membuat orang itu marah kepadamu, katanya gitu. Tar dulu mbah, ini berat nih, saya bilang gitu. Abot mbah, lah kok abot? Ya masa kalau kita misalnya disakitin kita ndak boleh bales, saya bilang gitu kan teman-teman. Masa kalau kita ibaratnya dicelakai kita nggak boleh balas, kan kita manusia, saya bilang gitu. Makanya itu kamu tuh belum bisa nemu yang artinya itu bahwasanya Allah itu ada di dalam dirimu gitu. Jadi Allah itu dekat tetapi tidak terasa kalau dekat kan, itu kan teman-teman. Oh nggih mbah, nggih manut, saya bilang gitu. Ya ngikut mbah. Terus kenapa Allah itu mencintai seseorang mbah? Saya bilang gitu kan. Seseorang mencintai Allah mencintai seseorang itu bukan karena ibadahnya, lah gitu. Allah mencintai seseorang itu bisa kecuali ibadah, dia juga perilaku itu membuat seseorang itu dicintai oleh Allah, lah gitu, dia bilang gitu. Ya paham, saya bilang gitu. Caranya gimana mbah? Ya itu tadi, kamu welas asih sama orang, kamu tidak nyolong jupuk punya orang, terus kamu tidak pernah menyakiti orang, kamu tidak maling punya orang, terus kamu tidak merasa jumawa dan merasa serba bisa terhadap orang lain. Itu sudah mencerminkan isinya Al-Quran gitu. Oh begitu nih mbak, emang Al-Quran isinya itu. Ngomong sama kamu tuh bikin kesel, kata mbak gitu. Ya maaf mbak, jadi sepanjang perjalanan itu saya tuh ngobrol sambil bercanda sama Mbak Iden. Nah suatu ketika
sampai di daerah mana ya, Trenggalek apa mana itu ya, mau ke Trenggalek itu gini teman-teman, ada satu perempatan terus begitu tuh mandek sih gitu. Berhenti dulu. Kenapa mbak? Berhenti dulu. Ya berhenti mbak, berhenti. Jalan kan berhenti teman-teman, berhenti. Mbak gitu tuh bilang gini, kalau itu lihatan kayak gitu. Oh iya, kelihatan mbak. Jadi di situ tuh ada satu sosok, mohon maaf, sininya tuh hancur teman-teman, hancur, nggak ada kakinya, tapi dia terbang. Kayak apa kata, itu apa? Anu ya mbah, gentayangan ya mbah, saya bilang gitu. Itu jin katanya gitu. Bukan koren mbah, tuh kayak mah jin kata gitu. Oh mbah, kalau misalnya kita bisa pengen ketemu jin bisa nggak mbah katanya gitu. Terus Mbak Gitir itu bilang gini sambil ketawa, kamu tuh memang bener-bener aslinya kurang ajar katanya gitu ke saya. Loh enggak kurang ajar, bahasa kan pengen ngelihat jin, bahasa bilang gitu. Waktu itu kan memang terus Mbak Gitir bilang gini teman-teman, seseorang itu tidak akan mampu melihat jin kecuali jin itu ingin menunjukkan kepada manusia itu bahwa keberadaannya katanya gitu. Oh, berarti setan demen yang alas ketonggo itu memang mau meden-medeni saya mbah, saya bilang gitu. Mbak itu dulu ketawa terbahak-bahak itu, tahu ngekek itu. Lah aku ini bodoh, kamu tuh loh kok bodoh, udah tahu dari dulu kok masih nggak ngerti. Kamu kalau pengen ketemu, pengen manggil mereka datang enggak? Ya kadang nggak datang mbak. Kadang saya juga kesepian di dalam hutan, nggak ada temennya, saya bilang gitu. Terus mbak gitu, makanya jin itu tidak bisa kita temui, akan tetapi jin itu bisa menemui kita kapan saja yang dia inginkan. Jadi kalau seseorang ibaratnya saya belajar ilmu buka mata batin, saya pengen melihat jin, nggak ada. Jadi jin itu yang pengen memperlihatkan diri kepada kita. Terus ada lagi gini, mbah, saya kan mau tanya ya mbah, memang jin itu ingin memperlihatkan kepada kita mbah, ya. Tapi sekarang gini mbah, di dunia itu ada orang sakti enggak mbah, saya bilang gitu kan. Seperti Patih Gajah Mada, seperti Raja Hayam Wuruk, seperti Patih Singo Garong, itu ada enggak mbah, saya bilang gitu. Mbah itu bilang gini, tidak ada orang sakti, semua itu karena kehendak Allah katanya gitu. Walaupun dia bayi baru lahir, tetapi ketika dia Allah berkehendak, maka apapun akan terjadi. Seperti ketika Nabi Isa dilahirkan, dia masih bayi tapi bisa berbicara katanya gitu. Oh gitu ya mbah. Iya, makanya kamu tuh di hutan itu juga atas kehendak Allah katanya gitu. Enggak mbah, saya kan mau itu mbah, apa namanya teman-teman, menebus kesalahan katanya gitu. Bukan, kamu tuh bukan menebus kesalahan. Kalau kamu mau menebus kesalahan, kalau Allah tidak mengendaki kamu tetap hidup, waktu kamu mau gantung saya nggak mungkin datang katanya gitu. Sebab itu atas kehendak Allah katanya. Oh iya ya mbak ya. Makanya ada kata manusia itu hanya wayang yang digerakkan oleh dalang gitu. Oh iya ya mbah ya, saya bilang gitu kan teman-teman. Oh iya ya mbah ya katanya. Iki yang dijenenge makrifat kata mbah gitu tuh. Oh jadi inti dari makrifat itu apa mbah, saya bilang itu? Tan kena kinaya ngopo. Dadi
Gusti Allah itu tidak bisa dikira-kira dan kita tidak bisa mengira-ngira keberadaan dari Gusti Allah itu. Dia dekat tetapi tidak bersenggolan dengan kita, katanya Mbak Kitir gitu. Oh, Mbak Kitir mungkin karena jengkel sama saya, awal satu ditapak nih pak gitu kan betul. Kat mojak ngomong tuang ao gitu. Nggih Mbah mendengarkan gitu, nggih Mbah mendengarkan gitu itu. Pokoknya saya tuh kalau sama Mbak Kitir tuh asik tuh, bawanya asik. Karena jujur kadang Mbak Kitir ini juga orangnya iseng gitu loh, iseng teman-teman. Nah, setelah itu kan yang tubuhnya hancur itu tadi sama Mbak Kitir gini, Rene kata gitu, Rene, terus datang. Saya bilang, Mbah, mukanya jangan jelek begitu, Mbah. Saya bilang gitu kan. Mbak Kitir, kalau wajahmu sangat apik, wajahmu yang bagus katanya. Akhirnya dia benar-benar berubah jadi bagus. Dan tingginya teman-teman luar biasa, tinggi banget. Yang namanya jin itu besar-besar, nggak ada jin yang kecil. Terus medon kata gitu Mas ya. Dia turun jadi manusia. Terus ditanya, kamu mau apa? Katanya gitu. Saya hanya mengganggu orang lewat karena orang lewat ketika saya ganggu dia akan celaka, kata Mbak jinnya itu. Mbak Kitir bilang, dalam malam ini sampai besok 5 hari selanjutnya kamu nggak boleh ganggu orang yang lewat di sini karena saya mau lewat, katanya gitu. Dia tuh bilang jinnya iya, katanya, langsung pergi. Mbak Kitir, loh ya kan jin kuwi ora iso ditemoni dia nangis tidak bisa kita temui tetapi dia ingin menemui kita gitu. Ya, oh nggih Mbah, nggih. Pun paham. Terus wis paham ono di mana tempatnya Gusti Allah dan kenapa Allah menggerakkan kamu untuk menjadi seperti ini. Paham Mbah, paham. Itu yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Jadi kamu harus tahu dari mana kamu berasal dan akan kemana kamu berpulang, katanya gitu. Oh nggih Mbah, nggih. Ya wis nek ngono awake dhewe ndang mlaku meneh, kata selak esuk, kata selak pagi. Oh nggih Mbah. Kita lanjutkan perjalanan teman. Ya biasa di sepanjang jalan itu pokoknya kalau saya sama Mbak Kitir ini berjalan nggak ada berkata rintangan tuh nggak ada dan itu ditempuh dalam waktu yang sangat dekat gitu. Sampai akhirnya kita berjalan di situ sampailah di Gunung Wilis dari Pundak gitu loh teman-teman. Dari Pundak itu terus ya udah akhirnya sampai di situ saya ditemani terus ditinggal sama Mbak Kitir. Terus saya tak tinggal lapar lungo dhisik engko tak parani meneh nek wis medun gitu. Oh nggih Mbah. Akhirnya saya di situ teman-teman, saya di situ saya meditasi sampai saya ceritake ketemu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu tidak sejelek yang dipatung-patung gitu. Patih Gajah Mada itu ganteng. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Ngopi. Dikasih kopi kemarin teman-teman. Makasih ya yang kasih kopi. Tombol melek. Jadi itu teman-teman, intinya kalau orang bisa bilang ingin belajar ilmu gaib biar ketemu sama jin, tidak bisa. Jin itu yang menemui kita, bukan kita yang ingin bertemu dengan mereka. Begitu nggih. Oke teman-teman, sharing-sharingnya cukup sekian. Pokoknya kalau hari Minggu sama malam jangan datang ke rumah saya, ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kita segera bisa berbagi lagi, kita bisa sedekah lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa terlaksana ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat-sehat untuk kalian.
Amin, amin ya robbal alamin. Selalu sukses dan selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin.